Halo Tribuners, kembali bersama saya Jovanka di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan Putri Nisha Kalbar 2026, Hilaria Memel SIP yang sudah hadir di studio kita, studio Tribun Pontianak. Dan untuk tema podcast kita pada hari ini adalah melestarikan tradisi, mengukir prestasi. Untuk mengenal lebih dekat dengan Putri Indonesia Kalbar 2026 dari Sintang untuk Indonesia. Ini untuk Memel ya, kita sapa dengan akrab. Ini apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Kak. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. ini kita akan ngobrol lebih panjang lagi nih Memel untuk teman-teman Tribuners yang sedang menonton kita pada hari ini. Tapi ini sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, ini mungkin Memel bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman Tribuners. Mungkin sedikit mengenai profil Memel untuk agar teman-teman Tribuners lebih akrab nih dengan Memel. Silakan. Oke, makasih ya, Kak. Halo teman-teman Tribun, perkenalkan nama saya Hilaria Memel. Kalian bisa panggil saya Memel, saya dari Kabupaten Sintang. Sekarang berusia 26 tahun, saya bekerja di Credit Union Kelingkumang sebagai staf marketing dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Magister Administrasi Publik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya dari Sintang, mohon dukungannya. Terima kasih. Baik, Memel. Nah, ini lahir dan besar ataupun membawa nama Sintang ya, Memel ya. Ini mungkin bisa diceritakan juga ini apa memori masa kecil Memel di Sintang yang paling membentuk karakter Memel hingga menjadi perempuan tangguh seperti sekarang. Untuk memori masa kecil itu, Kak, tentunya budaya sih. Karena saya dari kecil ditanamkan di keluarga untuk mencintai budaya. Jadi ketika kecil saya udah dikenalkan dengan tarian tradisional, kemudian ada ritual-ritual adat yang sebenarnya bukan hal yang tabu lagi. Itu adalah hal untuk mengingatkan kita terhadap asal-usul kita, leluhur kita, supaya kita lebih menghargai orang-orang di sekitar kita gitu kan. Jadi lebih ke budayanya yang sangat berkesan sampai sekarang, sehingga saya membawa budaya juga. Oke, kebudayaan ya Memel ya. Nah, memang kalau untuk Sintang itu kan juga salah satu dikenal dengan kekayaan budayanya ya Memel ya. Nah, ini mungkin apa nih kira-kira satu hal dari Sintang yang Memel rindukan saat sedang berada di luar daerah nih? Oke. Untuk Sintang banyak hal ya, Kak. Entah budayanya, kulinernya, kemudian orang-orangnya juga. Karena kebetulan saya juga berkuliah di luar waktu itu di Pulau Jawa. Tapi ketika saya berada di luar, saya merasa termotivasi untuk kembali lagi ke Sintang untuk mempromosikan kebudayaan di Sintang. Salah satunya ya dengan cara seperti ini, saya mengikuti finalis Putri Indonesia untuk bisa kalau ada Sintang loh di Indonesia. Iya, gitu. Betul. Biar lebih mengenal dan menyebarluaskan ya, Memel. Baik. Nah, kalau untuk motivasi terbesar Memel untuk memutuskan terjun ke ajang Putri Indonesia Kalbar 2026 ini dan memilih untuk mewakili Kalimantan Barat 2 ini apa kira-kira? Tentunya Kalimantan Barat adalah tanah leluhur saya sebagai seorang yang tinggal di Kalimantan Barat juga. Dan juga saya berasal dari daerah, dari Kabupaten Sintang. Kita tahu jarak tempuh yang lumayan cukup jauh, di mana saya harus berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa menjadi perempuan yang bisa bersaing lah dengan perempuan-perempuan di kota. Saya ingin juga mengajak perempuan-perempuan yang dimanapun berada, bukan hanya di Kalimantan, di luar pulau, untuk jangan insecure, percaya diri kalau kita berasal dari daerah, kita bisa mempromosikan, memperkenalkan, dan kita juga bisa upgrade diri untuk menjadi perempuan yang bisa bersaing di nasional ataupun internasional. Itu sangat besar peluang untuk kita sebagai perempuan daerah itu kan. Oke, baik Memel, luar biasa. Nah, ini mungkin kata-kata dari Kak Memel barusan ini mungkin bisa memotivasi untuk teman-teman Tribuners yang sedang menonton ya Memel ya. Baik. Nah, tapi kalau boleh tahu sebelum mengikuti ajang ini apakah memang Memel ini sudah pernah terjun ke ajang pageant-pageant lainnya atau bagaimana nih kira-kira? Oke, sebelumnya memang dari kecil sampai SMA saya flat aja sih Kak. Sekolah, tugas, ekskul. Dan ketika sudah selesai kuliah, saya pulang ke Kalimantan.
Saya mengikuti kompetisi Bujang Keling Dara Kumang di Credit Union Keling Kumang. Oke. Nah, dari situ awal mula saya ikut pageant. Kebetulan puji Tuhannya saya terpilih menjadi Dara Kumang, dan kemudian saya mengikuti kompetisi lagi di tahun yang sama juga, Putra Putri Kebudayaan Indonesia, dan puji Tuhan saya ikut nasional lagi, masuk top 12. Setelah itu saya mengikuti Putri Indonesia kembali, dan puji Tuhannya saya bisa mewakili Kalimantan Barat untuk ajang nasional. Wah, luar biasa. Nah, ini kalau boleh tahu juga diinformasikan ke teman-teman Tribuners ya Memel ya, untuk melaju ke ajang nasional nanti ini kapan dan di mana nih? Oke. Untuk melaju ke nasional nanti kita ada karantina dari tanggal 8 sampai tanggal 24, itu malam grand final, jadi di Jakarta. Gitu. Oke, baik. Nah, ini mengacu pada tema kita yang melestarikan tradisi ya Memel ya. Nah, ini menurut Memel sendiri ini seberapa penting kira-kira untuk peran anak muda, apalagi untuk zaman sekarang ya, untuk mungkin para Gen Z kalau kita sebut, untuk menjaga warisan budaya apalagi di era digital saat ini nih. Iya, untuk menjaga warisan budaya, terus kebudayaan, adat istiadat dan tradisi itu, kita Gen Z itu harus lebih kreatif dan inovatif memanfaatkan media sosial. Tetapi juga ketika kita bermain media sosial, informasi yang kita berikan juga harus benar-benar bisa dipercaya. Jadi tidak ada hoax, kita juga menghindari hoax. Dan juga untuk Gen Z, budaya, tradisi, adat istiadat itu jangan kita tanamkan bahwa itu adalah masa lalu atau ya kuno lah kalau bahasa sekarang ya Kak. Tapi kita bisa modifikasi menjadi lebih modern, mungkin misalnya dengan menggunakan baju tradisional, tapi kan tidak tradisional seperti dulu ya. Mungkin bisa dikombinasi pakai tenun, ada pakai blazer, kan itu sangat nilai estetiknya cantik sekali gitu. Iya, setuju sih dengan Memel, apalagi kan misalnya udah lebih modis ya, apalagi kalau mungkin untuk anak zaman sekarang ini ya bisa lebih pintar lah untuk mix and match kan untuk penampilan mereka kan. Jadi memang untuk kebudayaan memang tidak seharusnya dipandang kuno lagi ya, seperti tadi yang Memel sampaikan. Baik. Nah, kalau Sintang itu kan juga punya wastra ataupun mungkin kain tradisional yang luar biasa. Ini seperti kain tenun ya Memel ya. Nah, ini gimana nih untuk cara Memel memperkenalkan kekayaan tekstil ini di panggung Putri Indonesia? Oke. Tentunya ketika nanti berkompetisi kita juga diberi kesempatan untuk membawa wastra kita masing-masing. Nah, kebetulan juga kita juga disponsori oleh Kak Hetty sebagai yang owner Galeri Kain Pantang Sintang, dan juga bisa mensponsori kita untuk menggunakan wastranya nanti, karena itu sangat penting sekali. Kebetulan juga wastra kita Kalimantan Barat ini sudah pernah digunakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo pada tahun itu. Jadi kita sebagai generasi muda harus bangga punya wastra itu. Sebenarnya kita menggunakan wastra tidak harus ketika ada event sebenarnya Kak. Bisa saja mungkin kita punya tas dikombinasi dengan wastra. Kemudian misalnya kita punya jaket, baju atau celana, rok, semuanya bisa dikombinasi dengan wastra, tapi tidak menghilangkan unsur modernisasinya. Tetapi ada etnik, ya itu akan mempercantik sih sebenarnya. Lebih ke fashionnya diganti aja sih, lebih etnik dan modern gitu. Iya, jadi tidak mengganggu fashion seseorang ya, untuk mengkombinasikan antara dua tersebut. Baik. Nah, ini untuk Memel ini, apakah ada nilai-nilai adat ataupun mungkin filosofi dari masyarakat Sintang yang selalu Memel pegang teguh dalam berkompetisi nih? Ada Kak. Apa itu? Aku punya 2 kata-kata yang selalu aku tanamkan di diri aku sendiri. Dan juga itu orang tua juga yang mengajarkan. Pertama, agi hidup, agi ngelaban. Apa itu? Itu bahasa Dayak Seberang. Jadi artinya itu ketika saya masih bisa untuk berusaha, bekerja keras, saya akan terus melakukannya. Jadi tidak ada kata pantang menyerah. Kemudian kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di sini saya ingin menekankan bahwa kalau bukan kita yang generasi muda ini, siapa lagi yang mau mempromosikan budaya, ada istiadat, tradisi kita di Kalimantan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, mau sampai kapan kita menunggu-nunggu besok-besok?
ketika hal itu sudah ditanamkan di diri kita dan kita punya satu pegangan yang kuat, itu bisa menjadi tolak ukur atau itu bisa menjadi tujuan lah dalam hidup kita. Jadi kita tahu arah kita ini kemana sebenarnya. Gitu. Oke, luar biasa sekali loh ini memang teman-teman Tribuners. Nah, ini mungkin untuk teman-teman Tribuners ini juga berpikiran bahwa menjadi seorang putri Indonesia Kalbar 2 itu tentu nggak mudah ya Memel ya. Nah ini Jo juga mau tahu dong, dan mungkin teman-teman Tribuners yang sedang menonton juga pengen tahu nih. Ini apa kira-kira tantangan terberat yang pernah Memel hadapi selama masa karantina atau pemilihan kemarin? Oke. Selama masa karantina tentunya banyak tantangan dan juga mungkin karena stres bisa jadi, karena kita kan seorang perempuan, kita tahu mood kita suka berubah ya Kak. Kemudian selama persiapan juga banyak hal yang harus kita siapkan secara detail dan terkadang itu kan bisa mengganggu konsentrasi kita, bisa mengganggu komunikasi kita. Tetapi saya pribadi juga tetap mengedepankan yang namanya kehati-hatian lah. Kehati-hatian dalam menyampaikan perasaan, kehati-hatian dalam berbicara, karena ketika kita perempuan yang mudah meledak-meledak dan emosi, itu kan bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita kan. Jadi lebih berhati-hati dan juga lebih memanage waktu, gimana caranya waktu dengan teman, dengan keluarga, dengan fokus untuk karantina, nah itu harus bisa juga. Oke, baik. Nah, ini kan mengingat kalau Memel ini kan juga seorang ibaratnya ada kerjaan juga ya dan melanjutkan kuliah. Nah, ini sebenarnya susah nggak sih untuk manage waktu tersebut? Sebenarnya kalau kita berpikir sekilas itu susah ya Kak. Tapi karena saya sendiri juga dapat dukungan dari kantor, kemudian dari kampus, kebetulan saya sudah audiensi dengan kampus juga dan mereka sangat mendukung, mensupport, bahkan mereka juga menawarkan beberapa bantuan-bantuan. Nah, saya rasa juga karena Putri Indonesia ini juga menjadi bagian daripada promosi untuk kebudayaan untuk kita di Kalimantan Barat ini, mereka otomatis mendukung. Jadi untuk masalah waktu pra-karantina, sebelum karantina dan persiapan itu memang sudah lancar dan baik. Jadi tidak ada masalah. Nggak ada kendala lah ya. Jadi full support dari kantor maupun dari kampus juga ya Memel ya. Baik. Nah ini kalau untuk bekal-bekal yang Memel siapkan ini apa aja nih? Mungkin dari latihan fisik kah atau mungkin dari public speaking kah atau itu apa aja nih yang kira-kira Memel siapkan? Pertama tentu kesiapan mental harus, kesiapan rohani juga karena kita juga harus tetap berdoa, tetap meminta bantuan kepada yang lebih berkuasa dan juga biasa latihan catwalk, terus ada belajar, pengetahuan umum dan lain-lain. Juga sekarang karena sudah agak mendekat hari H, jadi persiapannya lebih ke baju, perlengkapan-perlengkapan yang akan dibawa nanti. Oke, baik Memel. Nah ini mungkin ada teman-teman Tribuners yang sedang menonton kita pada hari ini, ada yang juga ingin seperti Memel. Nah ini mungkin Memel bisa memberikan tips bagaimana sih cara agar tidak insecure atau mungkin bisa lebih pede lagi. Kadang kan memang ada orang yang pengen gitu untuk mencoba sesuatu tapi terhambat dengan tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup ya Memel ya. Nah ini mungkin Memel bisa memberikan tips untuk teman-teman Tribuners ini gimana sih cara nge-boost rasa kepercayaan diri agar oke, maju aja nih kira-kira. Nah itu gimana nih? Untuk nge-push rasa percaya diri kalau dari saya itu jangan pernah takut untuk bermimpi pertama. Kemudian ketika kalian bermimpi, kenali dulu sebatas mana dan semampu mana kamu. Jangan memaksakan hal yang kalian tidak mampu gitu. Kemudian harus percaya diri dengan cara jangan memikirkan orang lain, tapi fokus pada diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita latih, kita kembangkan lagi, supaya nanti potensi yang ada di kita juga bisa kita pancarkan ke orang lain, sehingga kita punya dampak positif. Ketika kita punya dampak positif, kita lebih percaya diri, banyak orang lebih suka, lebih melihat kita dengan positif gitu kan, dan juga jangan pernah berhenti untuk menggapai mimpi lah Kak. Karena kalau misalnya kita sudah punya mimpi besar, tapi kita eksekusinya kecil,
ya kita percuma juga Iya, kan percuma punya aja ya. mimpi. Tapi kalau kita sudah punya mimpi besar, kita tahu apa yang mau kita lakukan, saya yakin dan percaya kita pasti bisa mendapatkannya. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Oke, baik. Nah itu tips dari Kak Memel nih teman-teman Tribuners. Ini mungkin di antara kalian yang pengen juga ikut jejak Kak Memel sebagai Putri Indonesia mungkin selanjutnya entah tahun kapan kan ya. Ini sudah dibekali dengan poin-poin penting dari Kak Memel nih. Nah ini selain rasa kepercayaan diri dan juga jangan insecure, ini salah satu poin penting yang menurut Jo dan mungkin teman-teman Tribuners juga sepakat, ini adalah public speaking nih Memel. Ini gimana nih caranya agar public speaking kita nih bisa bagus dan bisa apa ya ibaratnya kembali lagi ke PD untuk bisa bicara di depan banyak orang nih, ada nggak tips dari Memel untuk teman-teman Tribuners? Tipsnya itu berlatih terus. Jadi jangan bosan untuk berbicara, walaupun hanya berbicara tentang hari ini makan, aduh hari ini kenyang, hari ini makan sayur ini, makan sayur itu juga sudah melatih public speaking. Dan juga pada umumnya berbicara di depan kaca ya Kak, karena kita bisa tahu ekspresi kita, mimik kita ketika kita berbicara seperti ini, apakah ini akan tersampaikan? Karena kan ketika kita berbicara mungkin dengan lawan jenis atau dengan orang tua dengan anak-anak kan berbeda ya, dan ekspresinya juga berbeda, intonasinya juga berbeda. Belajar dari situ kalau dari saya. Kemudian harus tampil pede, berani tampil di depan umum. Sekecil misalnya harus memimpin doa, harus berani itu. Nah itu juga bisa belajar jadi public speakingnya lebih baik lagi begitu. Biar lebih terbiasa ya Memel ya. Baik. Nah ini sebagai lulusan SIP, ini gimana nih latar belakang pendidikan Memel membantu dalam hal berkompetisi di panggung Putri Indonesia nanti kira-kira? Tentu saja ini sangat berhubungan penting ya Kak, dimana pemerintah juga ambil bagian dan juga sebagai Putri Indonesia juga mempromosikan tentang Indonesia, tentang Kalimantan Barat khususnya, kemudian pembangunannya, di mana juga dalam ilmu pemerintahan juga banyak untuk memperdayakan, terus regulasi-regulasi untuk kebijakan masyarakat kaum muda, anak muda, dan juga perempuan juga berhubungan dengan Putri Indonesia, dan dari ilmu pemerintahan juga sejalan dengan Putri Indonesia itu sendiri. Oke, baik. Nah ini kalau untuk prestasi, bicara mengenai prestasi kan bukan hanya mengenai tentang mahkota aja ya Memel ya. Nah ini apa kira-kira untuk pencapaian hidup Memel yang paling membuat Memel bangga ini di luar dari gelar kecantikan? Kalau di luar dari gelar kecantikan tentu karena kebetulan juga di keluarga saya orang pertama yang bisa kuliah di S2, itu termasuk pencapaian yang luar biasa. Selain orang tua saya bangga, saya juga bisa menjadi cermin untuk adik-adik saya, keluarga saya, bahwa sebagai seorang perempuan harus berpendidikan. Entah itu di bidang apapun, entah itu kuliah dalam jurusan apapun, perempuan harus berpendidikan. Bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk intelektual, untuk kepentingan pada keluarga juga, untuk cara mendidik anak juga itu sangat penting. Jadi saya rasa pencapaian itu bisa menjadi contoh untuk adik-adik dan keluarga saya. Baik Memel. Nah ini boleh nggak diceritakan ke teman-teman Tribuners yang sedang menonton ini mungkin lebih detail mengenai advokasi ataupun mungkin program sosial yang ingin Memel sampaikan di ajang Putri Indonesia nanti, dan apa kira-kira dampaknya bagi masyarakat di Kalimantan Barat? Oke. Untuk advokasi saya itu namanya Love Our Culture With Me, dengan project Memel Benua Lestari Berbudaya. Jadi advokasi ini sudah berjalan hampir 1 tahun, di mana advokasi ini menyuarakan untuk melindungi lingkungan hutan yang ada di Kalimantan Barat dengan tidak meninggalkan unsur budaya-budaya yang ada. Jadi di sini maksudnya adalah kita tahu kan Kak bahwa di Kalimantan Barat lah khususnya kita dikenal sebagai paru-paru dunia, tetapi faktanya kita tahu bahwa deforestasi besar-besaran terjadi, sehingga sekarang di Pontianak aja panasnya minta ampun ya, panasnya minta ampun. Jadi saya ingin mengajak untuk generasi muda lah, kita tidak harus mungkin
menanam 100 pohon, 1000 pohon tidak, tapi setidaknya di lingkungan rumah kita bisa tanami pohon supaya lebih rindang. Kemudian kita tanamin obat-obatan seperti serai, kunyit, jahe, itu kan membantu juga untuk kesehatan dan bisa membuat asri rumah. Mungkin ditanam pohon, ada pohon mangga, pohon jeruk yang mudah ditanam kan bisa. Jadi advokasi ini memang ingin mengajak kaum muda untuk lebih peduli lagi, lebih mencintai lagi, dan lebih melakukan action untuk melestarikan lingkungan alam, tapi tidak meninggalkan unsur budaya kita. Oke, jadi memang dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan terdekat dulu ya Memel ya. Baik. Nah, ini jika berbicara tentang dari Sintang untuk Indonesia, ini sesuai dengan tema kita tadi juga. Ini apa kira-kira pesan utama yang ingin Memel sampaikan kepada Indonesia tentang potensi tersembunyi dari daerah asal Memel nih? Untuk seluruh masyarakat Indonesia, di Indonesia kami memiliki Sintang, di mana Sintang memiliki kearifan lokal, budayanya. Kita memiliki wastra yang sangat cantik, kita memiliki air terjun yang sangat indah, dan kita memiliki ikon wisata yaitu Bukit Kelam, yang dimana Bukit Kelam ini untuk jarak tempuhnya sangat dekat, jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir lagi tentang jarak tempuhnya. Di Kalimantan juga kami memiliki nilai-nilai dan norma-norma budaya yang bisa kami bagikan, bisa kami kenalkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kami juga sangat welcome terhadap orang-orang yang ingin mempelajari budaya dan adat istiadat kami di Kalimantan Barat ini. Oke, baik Memel. Nah, ini aku juga cerita sedikit ya. Kemarin kan aku juga baru dari Sintang. Itu baru pertama kali kan dari Sintang. Aku amazed sih sama lingkungannya. Terus aku juga baru pertama kali berkunjung ke Bukit Kelam, tapi sayangnya nggak bisa yang sampai atas gitu lah, karena mungkin agak terbatas waktu kan. Terus aku juga sempat berkunjung ke Galeri Kak Heti, dan itu memang kain tenunnya sangat luar biasa sekali, bagus-bagus sekali teman-teman Tribuners. Jadi mungkin kalian teman-teman Tribuners yang dari Pontianak atau bahkan dari luar kota Pontianak itu cobalah main-main ke Sintang ya. Itu kalian bakalan menemukan hal yang berbeda dari kota-kota lainnya atau mungkin dari kabupaten lainnya. Itu sangat luar biasa teman-teman Tribuners. Baik. Nah, ini untuk melihat peran perempuan ya Memel ya. Ini gimana Memel ini melihat peran perempuan di Kalimantan Barat dalam pembangunan daerah untuk saat ini? Gimana kira-kira pandangan dari Memel sendiri? Untuk peran perempuan di pembangunan daerah juga sekarang perempuan udah banyak ambil alih Kak. Banyak perempuan yang jadi pemimpin. Kalau khusus di Kabupaten Sintang itu udah sekitar 20% perempuan yang jadi pemimpin. Megang pemangku jabatan tinggi di Sintang juga sudah lumayan. Jadi di kantor saya juga pada tahun ini, dimulai tahun ini, akan ditargetkan sebanyak 40% perempuan yang juga memiliki jabatan tinggi. Wow. Seperti deputi, manajer, begitu. Jadi memang pemerintah sekarang sudah lebih aware lagi terhadap perempuan. Perempuan punya hak untuk memiliki jabatannya, perempuan punya hak untuk berpendidikan tinggi, dan perempuan juga memiliki banyak inovasi loh sebenarnya. Memiliki inovasi, kreativitas untuk mempromosikan budaya. Karena perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama. Jadi tidak harus laki-laki saja atau perempuan saja, tapi mari bersama-sama untuk mempromosikannya, untuk mengenalkan lagi potensi-potensi yang ada di kabupaten atau di wilayah kita gitu. Oke, baik Memel. Nah, ini berbicara mengenai sosok perempuan atau mungkin tokoh yang menjadi role model Memel dalam berkarir dan berkarya ini siapa sih kira-kira? Ada nggak? Ya? Sebenarnya itu ibu saya sendiri Kak. Karena ibu saya tidak berpendidikan tinggi, ibu saya tidak sekolah, tapi dia berhasil menyekolahkan kami, saudara, dan juga ibu saya juga sangat kuat ya. Dimana terpaan badai menghantam keluarga, tapi dia tetap memberikan motivasi bahwa
sebagai perempuan yang terpenting adalah pendidikan. Yang terpenting adalah intelektual, dan yang terpenting adalah perempuan harus bisa mandiri, harus bisa bekerja, harus bisa berdiri lah di kakinya sendiri. Tetapi juga perempuan tidak boleh melupakan kewajibannya melahirkan, punya anak. Dan juga perempuan bisa memilih apakah dia menikah atau tidak. Jadi perempuan itu tidak selalu dinotabenkan di dapur, harus melahirkan, tidak. Dan itu yang membuat saya sangat bangga, senang, saya sangat sayang sama ibu saya karena dengan minimnya pendidikan tetapi pemikirannya sangat luas sekali, dan itu saya sangat bangga sekali. Oke, baik. Nah, ini gimana nih respon dari ibunya Memel ataupun mungkin dari keluarganya Memel ini melihat Memel ini sudah berdiri seperti ini sampai saat ini dengan sosok Putri Indonesia Kalbar. Gimana tuh? Kalau di rumah saya sering diolok sekarang, Kak. Kenapa tuh? Kita punya putri gitu ya. Terus saya jawab, emangnya aku bukan putri ya di rumah? Tapi itu hanya candaan sih. Lebih tepatnya mereka sangat bangga, dan saya rasa sampai hari ini ibu saya masih yang apakah anak saya putri Indonesia gitu ya. Jadi ini juga pencapaian yang sampai saat ini saya sangat luar biasa sekali sebagai anak daerah dari pelosok Indonesia bisa menjadi putri Indonesia bersama 45 finalis yang cantik-cantik dan pintar-pintar. Aduh, saya sangat hari ini saja saya rasanya ini benar ya Memel putri Indonesia ya. Saking saya senang sekali gitu. Wah, luar biasa sekali. Ini pasti senang banget untuk keluarganya Memel ya, dengan full support dan juga full cinta dari keluarga. Baik. Nah, ini untuk anak-anak muda di Sintang ataupun mungkin daerah pelosok lainnya yang merasa mimpinya terlalu besar. Ini apa kira-kira pesan dari Memel untuk penyemangat mereka ya? Jika Memel bisa memberikan satu kata yang menggambarkan Kalimantan Barat, nah itu kenapa nih kira-kira? Kalau satu kata dari saya itu adalah berani. Oke. Kenapa berani? Karena kalau hari ini saya bisa duduk di sini melakukan podcast, mengundangkan Selempang dan Mahkota Putri Indonesia, perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di pelosok juga bisa. Semua perempuan memiliki kesempatan yang sama, waktu yang beda tentunya ya, kesempatan yang sama, tetapi perempuan harus bisa juga mengetahui potensi diri. Jangan karena misalnya saya di sini terus pengen jadi seperti saya, tapi jadikanlah itu motivasi untuk kalian menemukan jati diri. Sebenarnya saya ini mau apa sih, mau kemana sih? Iya, gitu. Betul, setuju sih. Harus lebih mengenal lagi ya mungkin untuk diri sendiri. Nah, ini mungkin untuk teman-teman Tribuners ini bisa menjadikan sosok Kak Memel ini menjadi motivasi. Ini seperti yang Kak Memel bilang barusan. Itu misalnya kalian punya mimpi yang besar, itu harus berani ya Memel ya. Betul. Jangan takut untuk mencoba dan harus yakin kalau kalian itu pasti bisa. Nah, ini mungkin untuk teman-teman Tribuners yang pengen lebih kenal lagi dengan sosok Memel ini, boleh nggak spill akun sosial medianya Memel? Ini mungkin teman-teman Tribuners untuk bisa melihat kegiatan Memel atau mungkin melihat informasi lebih lanjutnya lagi mengenai Memel ini gimana nih? Boleh nggak kira-kira untuk di spill akun sosial medianya? Boleh dong. Untuk Instagramnya ada Hilaria Memel 5. Nanti boleh di follow aja. Kemudian untuk TikTok, TikTok itu Cumemel. Oke, baik. Cumemel, boleh silahkan di follow. Nanti akan di follow back. Oke, nah ini untuk teman-teman Tribuners untuk mengenal lebih lagi sosok Memel itu bisa langsung aja mungkin follow akun sosial medianya Memel ya teman-teman Tribuners. Baik, nah kalau untuk mungkin yang untuk tadi melaju ke nasional itu untuk teman-teman yang pengen support ataupun mungkin vote itu bisa? Bisa. Nah itu gimana caranya? Nanti setelah karantina itu kan ada voting. Nanti voting dari Yayasan Putri Indonesia, votingnya juga nanti akan diumumkan kembali cara votingnya seperti biasa. Baik, jadi pantengin aja terus untuk akun Kak sosialnya Memel ya, teman-teman Tribuners. Baik, nah ini sebelum menutup podcast kita pada hari ini Memel, ini kira-kira ada nggak
closing statement yang ingin Memel sampaikan? Ini baik pesan, harapan ataupun mungkin kata-kata untuk teman-teman Tribuners yang sedang menonton kita pada hari ini. Harapannya adalah dengan podcast ini teman-teman dari daerah, dari pelosok-pelosok negeri juga bisa menonton bahwa perempuan dari daerah juga bisa berkompetisi secara nasional, perempuan juga bisa memiliki kesempatan yang sama, harus berani mencoba, harus berani melakukan hal-hal yang kalian rasa itu tidak mungkin, tapi sebenarnya semuanya mungkin kalau kalian itu bisa berusaha. Karena kalau bukan hari ini, kalian mau kapan lagi? Jadi jangan menunggu nanti untuk kalian bisa beraksi. Kita semua punya potensi, kita semua punya bakat, punya kreativitas masing-masing. Mari kembangkan bersama-sama. Jangan takut ketika orang lain menganggap itu tidak baik atau menganggap remeh, tetapi takutlah ketika kalian sudah tidak bisa bermimpi lagi. Itu dari saya. Oke, baik Memel. Wah, ini aku senang sekali loh nih bicara dengan Memel. Ini banyak sekali pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman Tribuners yang tentunya bermanfaat juga untuk teman-teman Tribuners yang sedang menonton. Terima kasih ya Memel, ini sudah berkenan hadir di studio kita, Studio Tribun Pontianak ini membagikan banyak sekali cerita-cerita dan juga informasi yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman Tribuners di rumah. Dan untuk teman-teman Tribuners jangan lupa saksikan terus podcast-podcast berikutnya hanya di YouTube Tribun Pontianak.